Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para santri sekalian, kelas 8 sanawiyah, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa berjumpa untuk melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih, di mana di pekan sebelumnya kita sudah membahas pelajaran fikih ini terkait dengan idalatin najas, yaitu tentang menghilangkan najis. Baik, kita lanjutkan pelajaran fikih terkait dengan bab menghilangkan najis. Pada hari ini kita akan mengungkap dua hadis, yaitu hadis berkaitan dengan air liur dan sperma yang mengena terhadap pakaian. Bagaimana cara membersihkannya? Baik, yang pertama terkait dengan hadis yang menyatakan tentang air liur hewan. Air liur hewan yang mengena terhadap pakaian yang akan kita kenakan. Baik, bisa dibuka di kitab Bulughul Maromnya, yaitu bab idalatin najasah, yaitu bab tentang menghilangkan najis, wabayaniha dan penjelasannya. Itu hadis nomor 24. Hadisnya adalah wa'an Amr bin Khorijah, dari Amr bin Khorijah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, khotobana Rasulullah SAW bimina. Rasulullah SAW khutbah di depan kami bimina waktu beliau berada di Mina. Wa huwa ala rahilatihi, dan beliau pada waktu itu khutbahnya di atas kendaraannya atau di atas untanya. Walu abuha yasilu ala katipiye. Lalu ketika Nabi akan menaiki untanya itu, kendaraannya itu, walu abuha yasilu ala katipi. Air liur si hewan tadi, gitu ya, air liur untanya itu mengena kepada pakaian Nabi bagian bagian pundaknya begitu. Jadi ketika Nabi hendak naik ke atas unta itu, nah ternyata air liur hewan tersebut atau air liur unta Nabi itu mengena kepada pakaian yang Nabi kenakan, yaitu di bagian katipinya, bagian pundaknya begitu. Nah, saat itu Nabi ya melanjutkan khutbahnya, gitu ya, melanjutkan khutbahnya, dan beliau tidak risih, tidak sibuk untuk membersihkannya. Bahkan sampai khutbahnya selesai, sampai beliau kembali ke tempat semula ya untuk beraktivitas yang lainnya. Nah, beliau tidak sibuk ataupun tidak menganjurkan kepada para sahabat untuk membersihkan air liur tersebut. Para santri sekalian, kelas 8 sanawiyah. Nah, ini jadi terkait dengan air liur hewan ya. Nah, ini walaupun di sini diungkapkan, diceritakan unta yang biasa dikendarai oleh Nabi, tapi ini maknanya ya seluruh air liur hewan begitu. Walaupun mungkin di sini hanya terkait dengan unta, tapi sebetulnya ini maknanya bisa dimaknakan tidak hanya unta. Jadi seluruh hewan gitu ya, air liurnya ketika mengena terhadap pakaian kita, nah itu sah-sah saja seandainya pakaian itu dibawa untuk sholat, karena memang ya air liur hewan itu tidak najis begitu, atau tidak menghalangi untuk syarat sahnya sholat terkait dengan pakaian. Berbeda dengan kotoran manusia nanti ya, terkait dengan air kencingnya dan
dan yang lainnya begitu. Nanti itu ada bab khusus. Nah, untuk hewan, nah ini air liurnya juga nanti ada khusus bab yang menerangkan tentang kotoran hewan juga. Nah, itu kalau kita bahas nanti begitu ya. Yang jelas terkait dengan hewan ini ternyata Nabi tidak sibuk untuk membersihkannya. Baik, jadi untuk hadis yang pertama ini bisa kita simpulkan bahwa air liur hewan itu jika mengena kepada pakaian kita itu boleh saja di pakaian tersebut dibawa untuk sholat, gitu ya. Jadi artinya tidak menghalangi syarat sahnya sholat. Baik, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua ini terkait dengan sperma, gitu ya. Hadisnya bersumber dari Aisyah. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yagsilul mania, beliau pernah mencuci ya bekas maninya atau bekas spermanya yang menempel kepada pakaiannya. Nah, beliau pernah mencuci bekas sperma yang menempel pada pakaiannya. Summa yakhruju ila sholati, kemudian beliau keluar untuk melaksanakan sholat. Bidzalika saubi, dengan menggunakan pakaian tadi itu yang tadi terkena sperma yang beliau bersihkan dengan air. Nah, kemudian pakaiannya itu dipakai untuk sholat. Nah, wa ana anzuru ila asaril gusli fihi, kata Aisyah, dan waktu itu aku melihat bekas bekas dicucinya itu, gitu ya. Jadi mungkin ada basah sedikit terlihat, gitu ya, bekas membersihkan spermanya itu. Baik, jadi kalau melihat hadis tersebut, begitu ya, melihat hadis tersebut, ini seolah-olah sperma itu harus dicuci, begitu ya. Kalau terkena kepada pakaian itu harus dicuci dengan air. Nah, ini kalau kita melihat hadis ini. Tapi ternyata dalam hadis riwayat Muslim ada juga keterangan, ditemukan juga, gitu ya. Ditemukan juga keterangan masih dari Aisyah sumbernya, gitu. Laqad kuntu afrukuhu min sobi Rasulillahi sallam farkan faisoli fihi, gitu. Ternyata dalam hadis riwayat Muslim ditemukan juga keterangan masih dari Aisyah, gitu ya. Jadi Aisyah juga yang menceritakan. Kata Aisyah, katanya kuntu afrukuhu min sobi, aku pernah membersihkan baju Rasul, begitu ya, yang terkena sperma, farkan, dengan cukup mengerik-ngerik saja, begitu. Jadi pakaian yang terkena sperma itu cukup dikerik, digosok-gosok dengan kukunya oleh Aisyah ya, gitu. Nah, kemudian setelah oleh Aisyah dikerik-kerik seperti itu, dibersihkan dengan menggunakan kukunya, gitu ya, digosok-gosok begitu. Nah, setelah selesai itu ternyata baju tersebut paisoli fihi, digunakan sholat oleh Nabi, begitu. Digunakan sholat oleh Nabi. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya untuk sperma, gitu ya, untuk sperma jika terkena kepada pakaian, ini cara membersihkannya bisa dua cara, bisa dicuci, begitu ya, dengan air, atau kalaupun tidak sempat, cukup digosok-gosok atau dikrok-krok pakai kuku, begitu. Itu cukup seperti itu. Nah, baik para santri sekalian kelas 8 sanawiyah, begitu ya. Tapi nanti bisa kita bandingkan, berbeda dengan air kencing ya, gitu ya.
berbeda dengan air kencing. Walaupun keluar dari saluran yang sama, tapi berbeda. Kalau air kencing tetap harus dicuci dengan air. Nah, itu nanti ada bab khusus. Baik, pada hari ini kita cukup terkait dengan masalah sperma. Nah, jadi untuk hadis yang kedua terkait dengan sperma ini, ya kesimpulannya, jadi untuk membersihkan sperma jika terkena pakaian yang digunakan untuk sholat oleh kita, nah, cara membersihkannya bisa dengan air dibersihkan atau cukup dengan digosok-gosok saja begitu ya, pakai jari ataupun pakai kuku. Baik para santri sekalian, mungkin pelajaran fikih pada hari ini kita cukupkan sekian dulu terkait dengan dua hadis, yaitu hadis berkenaan dengan air liur hewan dan juga masalah sperma. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan juga ya selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.